Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rasta dari SMKS PGRI Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tidak bosan-bosannya saya ditemani oleh Bapak Denden Nurjaman sebagai fasilitator saya dan Ibu Sri Rahayu sebagai pendamping praktik. Keduanya adalah orang-orang yang hebat. Baiklah, pada tugas modul ini saya akan memaparkan materi berdasarkan pertanyaan pemandu. Yang pertama yaitu buatlah sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Kesimpulan yang dapat saya paparkan dari modul 2.3 ini yaitu dengan mempelajari coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah dapat membantu tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Ada beberapa hal yang dapat saya petik dari materi modul ini. Yang pertama yaitu 3 prinsip coaching. 3 prinsip coaching tersebut yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Yang kedua yang dapat saya petik dari modul ini yaitu kompetensi inti coaching ada 3. Yang pertama kehadiran penuh atau presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya adalah percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu ada juga tahapan supervisi akademik. Yang pertama adalah pra-observasi atau perencanaan. Yang kedua B. Observasi atau pelaksanaan, serta yang ketiga adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan emosi-emosi yang dirasakan pada saat mempelajari modul 2.3 ini. Perasaan yang saya rasakan yang pertama yaitu rasa penasaran. Sebelum mempelajari modul 2.3, saya bertanya-tanya tentang apa sih itu coaching yang pernah saya dengar dari Pak Denden, yang pernah disinggung di modul sebelumnya. Kemudian perasaan yang kedua yaitu saya merasa tertarik. Setelah mempelajari isi modul serta latihan coaching dengan rekan sesama CGP, saya tertarik untuk melakukan coaching di sekolah karena seringkali rekan sejawat datang ke ruangan saya untuk konsultasi. Kemudian perasaan yang ketiga yaitu saya merasa senang. Saya merasa senang ternyata saya bisa melakukan coaching dan memberikan observasi pada coaching. Selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam mempelajari modul 2.3 ini. Saya merasa mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP, mempraktikkan coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai observer. Lalu, apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan dalam mempelajari modul 2.3 ini? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk dapat menggali informasi pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga saya merasa perlu membiasakan diri mengikuti alur Tirta
Contohnya dengan membuat catatan kecil pada saat melakukan coaching. Selanjutnya, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah saya? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya di sekolah. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai penilaian guru saja, tapi harus dijadikan cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru melalui percakapan praobservasi dan pasca observasi. Dalam percakapan praobservasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas. Kemudian analisa tantangan di sekolah asal saya. Yang pertama yaitu tantangan terberat adalah menularkan pemahaman tentang apa itu coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian yang kedua yaitu supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya selaku calon guru penggerak sebagai agen perubahan di sekolah saya yaitu mensosialisasikan coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian keterkaitannya dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dipetakan berdasarkan kebutuhan belajarnya atau berdasarkan gaya belajarnya, agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya keterkaitannya dengan modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, and process, dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Saat akan melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini keterkaitan dengan peran saya selaku pemimpin pembelajaran, saya menerapkan coaching pada murid untuk mencari solusi bagi murid yang bermasalah pada saat kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat membantu saya untuk mencapai tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Baiklah rekan-rekanku dimanapun Anda berada, itulah sedikit pemaparan saya tentang coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 ini. Semoga banyak hal yang bisa diambil dan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian dan simakannya di video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.